Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pembacaan Outlook Paper Crypto Wave Part 2. Dan di video kali ini kita akan lebih fokus tentang pembacaan makroekonomi di Outlook. Jadi makroekonomi itu sendiri yaitu informasi tentang kondisi ekonomi secara keseluruhan, mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, pengangguran, nilai tukar, dan masih banyak informasi lainnya yang informasi makroekonomi ini sangat mempengaruhi likuiditas dari market. Nah, faktor-faktor ini membentuk lingkungan besar tempat semua aset itu diperdagangkan. Jadi, memang kita bicara kripto ini sebagai financial instrument, jadi kripto ini juga tentunya dipengaruhi oleh likuiditas atau money flow secara global. Oke, jadi yang pertama yang kita biasa cantumkan juga yaitu economic calendar, di mana ekonomi kalender ini tentang pembahasan data ekonomi yang akan rilis di hari tersebut atau di minggu tersebut. Nah, dengan contoh yang saya screenshot ini dari Outlook yaitu tentang makro update tentang adanya non-farm payrolls dan juga core retail sales, di mana di situ kita juga cantumkan paragraf untuk penjelasan singkat terkait update data ekonomi tersebut. Nah, kenapa kok makro Outlook itu penting ya? Karena yang pertama itu arah pasar itu banyak didorong oleh kebijakan, dan kebijakan ini bisa mempengaruhi sentimen dari investor, dan di mana sentimen investor ini bisa mempengaruhi likuiditas dari market juga. Dan selanjutnya likuiditas itu menentukan tingkat risk appetite investor seperti yang juga saya bilang tadi juga. Kemudian selanjutnya faktor makro itu membentuk arus pergerakan modal, dan yang menggerakkan harga itu ekspektasi pasar, bukan sekedar headline. Biasanya kalau sudah menjadi headline, biasanya pergerakan harga sudah terjadi, jadi sudah telat. Nah, berikut ini adalah contoh key makro indikator yang bisa dilihat ya. Ini beberapa dari banyak yang tentunya kita juga jabarkan juga di Outlook. Yang pertama itu ada inflasi seperti data CPI, kemudian PCE atau core PCE, kemudian selanjutnya ada interest rate atau suku bunga, kemudian juga ada GDP atau produk domestik bruto, kemudian juga ada unemployment rate atau angka pengangguran, kemudian juga jobless claim, dan juga masih sangat banyak data lainnya seperti non-farm payrolls dan juga banyak data lainnya itu yang kita biasanya juga cantumkan juga di Outlook, dan kita juga jabarkan di dalam paragraf penjelasan tentang Outlook dari data makro tersebut. Nah, jadi makro itu adalah primary trend driver atau penggerak tren market utama. Nah, di mana kita juga harus memahami di mana volatilitas jangka pendek itu berbeda dengan arah tren jangka panjang. Kemudian siklus kebijakan itu juga mendorong tren pasar. Semisal contohnya kebijakan tentang suku bunga yang cenderung hawkish atau cenderung naik. Biasanya kebijakan itu cenderung mendorong investor untuk menjauhi risk aset terlebih dahulu. Kemudian dari data makro itu kita bisa memperkirakan ekspansi likuiditas atau konstruksi likuiditas, di mana likuiditas itu menjadi penentu utama pergerakan harga aset, dan juga makroekonomi itu menentukan sentimen pasar yaitu risk on atau risk off. Di mana contohnya aset risk off itu seperti logam mulia yaitu contohnya emas. Selain itu juga ada bonds atau obligasi. Sedangkan untuk risk on sendiri contohnya adalah aset seperti kripto dan juga saham. Nah, jadi makro itu penting bahkan di kripto karena kripto itu sangat dipengaruhi oleh kondisi likuiditas global. Seperti yang saya bilang tadi juga bahwa kripto ini adalah market yang secara global, diperdagangkan secara global, dan dari orang dari seluruh dunia bisa berpartisipasi dalam market kripto, di mana kekuatan dolar itu biasanya berdampak pada pergerakan risk aset. Di mana biasanya kalau dolar itu melemah, risk aset biasanya cenderung menguat. Selain itu juga ekspektasi suku bunga itu mengaruhi arus modal, seperti halnya tadi contohnya ketika central bank itu cenderung mengambil kebijakan untuk memotong suku bunga ke depannya, arus modal itu biasanya akan lebih flow ke arah risk asset. Dan juga modal institusional itu umumnya mengikuti kondisi dan arah makroekonomi. Jadi makroekonomi itu bergeraknya lebih cenderung ke arah kompas dan bukan prediksi pasti. Outlook makroekonomi ini disusun berdasarkan skenario, bukan kepastian tunggal. Seperti halnya contoh suku bunga atau kebijakan suku bunga bank sentral yang cenderung hawkish itu biasanya mendorong risk asset untuk turun. Kemudian juga fokus pada probabilitas bukan prediksi absolut, dan juga penting memahami siklus kebijakan untuk membaca arah pasar. Dan yang terakhir mengutamakan positioning strategis dibanding sekedar menebak arah harga saja. Sekian untuk pembahasan pembacaan Outlook Paper Crypto Wave kali ini. See you guys in the next video.